Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basuh balik kita sana di edisi hari Selasa malam. Tentu kalau bukan programnya Kaliliang Kampung. Bersama ambo Udin Liok di sana ya. Nah, jadi serupa takah Nabi Yesua di sana gua. Dan Udin Liok kan setiap hari Selasa gua, Selasa malam lah tiba tak. Itu akan baputa-puta menyilau menyigi mengabarkan kebahagiaan di sana dalam program Kaliliang Kampung tentunya di sana. Nah, kini kau Udin bukan pulang membagan indak sana. Aku minta lauk di sana. Udin ku indak. Udin terdampar indak lah. Baak kau pakai cara Udin terdampar indak. Walaupun Udin sedang kini ada di tengah-tengah lawi kau di sana ya. Nah, tengah-tengah lawi. Nah, jadi rencananya di edisi hari Selasa kini kau, di episode kini kau, Udin nanti akan bakuliliang-kuliliang menyilau serta menyigi dan mengabarkan kebahagiaan sana itu ke sebuah tampek, sebenarnya tampek Baraja yo, tampek wisata sebenarnya bisa juga, yaitunya Taman Mangrove. Nanado di tepi pantai di ujung kampus Universitas Bung Hatta Ulak Karang di sana. Di sini tu kabarnya merupakan tampek studi pendidikan, pembibitan, penanaman dan dikelola langsung di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Bung Hatta. Lucu kan di sana? Ini tanam batang kayu, tapi dikelola oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan. Berapa puluh gonyek yo siginyangnya di sana. Ikuti Udin dalam Kaliliang Kampung Padang TV. Kita menyilau, kita menyegi dan mengabarkan kebahagiaan dun sana. Wah, balik nombak kalau sana. Boleh bisa Udin ke sini. Wah. Nah, serupa yang Udin sampaikan kebahagiaan sana tadi itu. Dan basuh dalam episode kini ko, kita akan berjalan-jalan ke Taman Mangrove. Kalau bahasa awaknya, hutan bakau. Tak tembakau di sana, hutan bakau. Kalau tembakau tu dicincang-cincang, dijamu masih, itu di gulung-gulung tu tembakau nama. Konyo bakau. Bakau ko kalau dicelik sekile, bentuknya bentuk batang beringin, tapi nya tak batang beringin dah. Nah, bagus bentuk batang beringin, urek banyak yo, daunnya rimbun yo. Nah, tapi batang bakau ko adalah kalau Nanudin tahu di sana tumbuh di tepi-tepi lawi atau tepi-tepi muaro, gunanya lebih rancaknya kita tanya saya kapak tu beko kan. Kalau Udin beko ndak lo ahli di bidang-bidang kayu ko di sana. Karena apa nama ko? Iya, karena itulah gitu ya. Nah, kalau dicari di belakang Udin gini ko. Iko bantunya kok Udin menebak-nebak gue, menebak-nebak, ya kan? Iko adalah bibit dari bakau tadi itu. Jadi iko lah cikal bakalnya nanti akan ditanam di sepanjang pesisir pantai itu atau di sepanjang tepi lawi itu nanti, dan akan tumbuhnya gadang nanti menjadi batang bakau tuh. Indak salah dari doh, iko batang bakau mah. Salah dari kemar, lamu rayu aji le, salah dari sebagai nama, ya kan? Nah, ikolah. Jadi kalau menurut keterangannya nanti akan kita gali-gali di sana ya. Baalo cara pembibitannya, baralamo proses pembibitannya, baralamo setelah dibibitkannya tumbuh dan bisa lo ditanam, tentu adalah kategori-kategorinya. Ba perawatannya nanti akan kita tanyakan kepada Bapak yang bertanggung jawab di bidang mangrove di sana. Pak tuh, maaf Pak aja. Tadi ada Pak tadi mah. Ini aku cari di sana ya. Nah, tetap ikuti Udin dalam Kaliliang Kampung Padang TV. Kita menyilau, kita menyigi, dan Udin mengabarkan kabahagiaan di sana. Spesial edisi kita berjalan-jalan ke Taman Mangrove di
Komplek Kampus Bung Hatta Ulak Karang. Nah, sesuai dari merek yang bisa harus nak baca ko tertulis di mati puncak kepala Udin ko adalah Taman Mangrove Universitas Bung Hatta, Pusat Edukasi dan Pembibitan, Pusat Studi Mangrove Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kampus 1 Universitas Bung Hatta, Jalan Sumatera, Ulak Karang, Padang. Dibacakan oleh Udin. Jadi kan sebenarnya tentu ada pertimbangan, ada penelitian, dan ada riset. Nah, kenapa baa kok batang mangrove ko kini harus digiatkan untuk ditanam di sepanjang pesisir pantai itu atau tepi lawi itu. Tidak hanya sebagai tampek bataduh, tentu batang bakau kecil orang awak tu punya manfaat dan punya pengaruh yang besar terhadap penahanan abrasi pantai, atau nantinya bisa juga mencegah kepada naiknya pasang, mencegah pasang tu supaya jangan gadang. Nah, ada banyak yang kau ditanyakan. Tadi kan lah rencana cari batang mangrove tu kan bentuk tamringin tu kan. Banyak ureknya, daunnya pun rimbun lah. Nah, seharusnya itu kan batang mangrove kan batang kayu. Sebenarnya yang dikelola kan sebenarnya dek Fakultas Pertanian. Tapi sih kan tertulis Pusat Studi Mangrove Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kan itu. Nah, tadi Fakultas Perikanan. Apa kau lawak basarang di bawah urek itu? Nah, itu nak kita tanya nanti. Kalau kelautannya masuk Udin tu. Karena batang mangrove itu kan ditanam. Bila Udin kecil tadinya mah bisa jadi untuk menjaga abrasi pantai atau bahasa segala macamnya. Nah, itu akan kita tanya-tanya nanti di sana. Masuk mana kita ke dalam tampek pembibitan taman mangrove itu sana atau tamaan hutan bakau ko, tampek pembibitan bakau tadi itu. Ada kok kita tanya ke ahlinya di situ. Alado dua apa-apa kita nanti di sana nanlah menunggu Udin jo tim keliling kampuang. Nah, kita akan mau tahu lama dalam keliling kampuang Padang TV episode berjalan-jalan ke hutan mangrove, taman hutan mangrove Universitas Bung Hatta. Tetap ikuti Udin, kita menyelau, kita menyegi, dan Udin mengabarkan kabar kehdun sana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kau rancak bawang perai ya Pak? Ya, bentuk bawang perai bentuknya ya. Bawang perai bentuk. Tapi ini tumbuh di laut biasanya kau. Kau tuang saja di laut tumbuh Pak. Ya, itulah. Komplek rumah masyarakat kau lebih kau gaji. Alah diambil orang kan. Iya betul kan. Gaji. Iya. Kau ke motor tas kita Pak. Betul. Nah,
Tadi Udin kan tagak di merek di luar tuh Pak. Ya, Eh, Taman Mangrove. Taman Mangrove yang merupakan pusat kajian apa? Pusat edukasi Dan dan pembibitan. mengaji sih pengenal ini. Pak. Ya kan? Sudah. Pusat edukasi Dan dan pembibitan. pembibitan Mangrove. mangrove ya Pak ya, Ya. atau hutan Kata bakau. hutan bakau ya. Ya. Dan merupakan di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bekerja sama dengan Bapedas Agam Kuantan. Agam Kuantan. Ya. Agam Kuantan kan mau negara ke Pak? Agam Cik Kuantan Cik tak? Bukan, Bukan. bukan. Agam Kuantan itu salah satu UPT KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Jakarta. Kebetulan di situ ada UPT-nya namanya BPDAS, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan. Itu namanya Sungai Agam Kuantan, bukan Nagari. Bukan Nagari, Agam Cik Kuantan ya. Nah. Itu Kuantan, Teluk Kuantan apa ya? Iko jenisnya Rhizopora apiculata lah. Rhizopora Apiculata ya. Iko lebih boleh katakan 75%, 70% lah itu ada di Sumatera Barat banyak tumbuh ikan. Ya. Azipora Rhizopora apiculata. Rhizopora apiculata. apiculata. Bisa nama anak mah? Oh iya nampak ya. Cak mah. Biasanya orang nak rancak nama anak arti itu batang tembakau, batang bakau. Itu bahasa Latin berarti ya Pak ya? Ya, Salatin ya. Semua kalau padi apa? Oriza Sativa. Sativa. Banyak nama orang mahasiswa ada 3 orang nama itu mah. Nah, itu kan ada macam-macam ini Pak. Ya. Kan nak modeko kan menunjuk sebaru gua. Ya, iko baru bibit. Iko namanya propagul baru lah. Propagul. Ya, propagul buah lah. Oh, kok buah Pak? Buah ya. Enggak batang loh. Enggak, jadi buah kau yang makan menjadi batang. Oh gitu. Jadi bako kau hanya bisa ditanam buahnya. Tidak bisa batangnya tanam dah. Oh, enggak semua menanam jambu paraweh ada. Oh, enggak sama dah. Jadi kalau ada orang menanam bakau apa itu salah tuh. Oh gitu. Namun hanya salah satunya adalah buah ya, propagul ya. Untuk menjadi buah kau, itu 1 tahun 6 bulan kau. Baru bisa matang, bisa bertanam dari kau. Oh gitu Pak. Lama kau apanya masak dia apa? Masa di Batam. Bisa batang. Iya, 1 tahun 6 bulan. Oh, enggak semua durian Pak, saya di Param kayak. Oh, enggak ada sana. Oh, di para bangunnya. Berarti ada buahnya di batangnya nala gadang tuh. Iya. Ditunggu sampainya masak, Ya. jatuh. Jatuh. Kurangnya. Ya, yang jatuh tuh ambil. Dia itu nama propagul. Nah, itu bagul tuh. Mudah-mudahan lah Pak nomor 2 diberikan ketabahan ya, Bang. Sih itu ya. Kami ku barik sekali kerajonya. Menunggu batang buah masak terus Ya. ya kan? Buah masak tuh setahun, Ya. setahun lebih. 1 tahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. 8 balik bulan. 1,5 tahun lebih Iya, sebenarnya. 8 balik bulan. 8 balik bulan ya Pak. Itu hasil penelitian mah. Iya. Ya. Baru bisanya menjadi. Nah, baru bisa propagul kok untuk bisa ditanam. Nah, iya Pak ya. Nah, Itu kan ada beberapa bentuk. Kalau di sini tuh Pak tuh lah mulai berdaun. patu boleh daun ikolah umur lebih kurang 25 hari kah. Dari siko ke situ berapa jarak itu Pak? Dari siko kemari. Nah. Ini berblok-blok sih kayaknya. Iko kan bentuk iko gini Pak. Ya. Sampainya berdaun. Oh, itu Iko. berdaun itu lebih kurang 20 hari sebenarnya mulai kan. Lah mulai kuncup merdeka dah. Lah runciang kan, runciang merdeka. Nah, lah keluar pucuk ya wah. Nah, lah keluar pucuknya kan. Nah, aku pucuknya. Nah, itu lah seminggu itu baru tumbuh lah bentuk lah kambang untuk daun, tapi ketik baru. Kan? Jadi kau baru bisa ditanam dari propagul itu 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan sampai 4 Bulan, ya. Dari yang iko menjadi Itu ya, menjadi lampek daun. lampek 3 sampai daun 3 daun. ditanam. Itu bisa ditanam. Ditanamnya maksudnya ikat tampek yang Tampek lain kan, Tampek bisa lain. dipindahkan. kalau ndak seandainya ndak sesuai jo aturan SOP itu Pak, apa yang akan terjadi? Nah, pertama busuk nanti. Busuknya nanti. Ya, yang kedua rentan terhadap penyakit. Jadi penyakitnya mah kan. Semua ya mungkin sana. Dan ya Pak. Yang selanjutnya kan batang itu kan layu saya. Nyu tumbuh aja tapi lambat perkembangannya. Jadi ada SOP sebenarnya kan. Lai tumbuh tapi lambat. Lambat. Nah, Stunting ya. stunting lah ya. Kok bisa stunting? Nah, propagul bakau, kok bibit bakau, kok kalau tidak sesuai dengan SOP-nya bisa aja stunting. Kurang gizi ya Pak. Kurang gizinya, lambat pertumbuhannya. Nah, kadang pertumbuhannya nak meninggi dan melebar saya. Gitu. Nah, itulah pokoknya. Berarti banyak aja ya Pak. Banyak. Itu untuk proses apa namanya Pak? Pembibitannya, pengelolaannya, apa yang mana tuh? Yang dilakukan. Harus disiram kah atau Iya. apa gitu kan? Jadi kan awak kan pada awalnya kan awak tarangan dulu bersihkan di kolo kan. Nah, lahan kau dari rumput.
Kalau kuasai rumputnya dia jadi apanya, jadi bertanding mencari makannya. Walaupun dalam polybag kan, tapi ada pengaruhnya tuh kan itu banyak. Setelah itu kita bersihkan, kita bawa polybag, baru kita masukkan perpagul ya kalau. Itu campur sebenarnya ada namanya nanti pupuknya namanya mutiara. Letak itu gunanya untuk penguat apanya akarnya. Sebagian lah kita kasih kan untuk penguat akar. Kalau situ lah dia kasih penguat akar. Semuanya tanaman lain kan. Tapi intinya bakau kan uniknya itu kan ini tidak bisa ditanam dengan batangnya atau di apa hanya dengan salah satu yang buah. Artinya tidak bisa ditanam aduh anaknya atau dicabui itu ya. Kalau dicabui bisa, tapi kalau lah patah akar tunggangnya tidak bisa lah. Mati ya, layu. Jadi unik itu memang menanam bakau kan tidak seperti menanamnya di darik dong. Iya. Perlu ekstra hati-hati. Kalau yang lain bisa dicangkok. Dicangkok bisa ya, harus ekstra hati-hati waktu menanamnya, kan. Jadi memanglah di Tuhan ciptakan itu untuk daerah pantai karena tujuannya nanti akar itu bisa ramai banyak seperti itu kan. Berarti kan banyak tuh. Itulah gunanya nanti penguat batangnya nanti. Nah, kalau bawa ke penyelamatan pantai, nah ini bisa mereda ombak, gelombang nanti, tsunami misalnya kan. Nanti dia akar itu kan masih ketik akar dulu tuh. Nah, itulah lebih kuat dari, iya lebih kuat dari batu bronjong tuh, atau grip lah, gitu kan, apanya. Nah, lah baralamu taman mangrove kodoh pak. Taman mangrove lah lebih kurang kok tahun kedua. Bekerja sama dengan Bapeda yang Kuantan, masuk tahun kedua. Dan bibit itu agak gratis ke masyarakat. Kalau masyarakat ingin menanam. Nah, tapi jalih sampai tanamnya. Beko jangan diambil kan dijual loh. Ini kalau dijual kok bisa dibeli orang 2.000 mati sebatang. Kita gratiskan lah gitu kan masyarakat. Termasuk juga lembaga, LSM. Nah, termasuk lagi peran TV kalau ingin menanam mangrove nanti kita sediakan 1.000 batang nanti. Biasa. Ini kita tinggal menunggu mencari 5 sampai ke kita. Tanam. Kita kasih nanti 1.000 batang khusus Padang TV. Sama-sama kita nanti, ya kan. Nah, kebetulan Niko Pak, untuk tahun Niko jumlah bibitnya 55.000 kami bantu. 55.000 saudara kami. Ya. Seluruhnya kami fasilitasi dari Bapeda Agam Kuantan. Ya. Baik dari bibitnya, dari polybag seluruhnya maupun upah orang bakar hijau di situ. Ya. Seluruhnya di situ. Apa namanya bedengannya kan, siko bedengan, terus bibitnya, seluruhnya kami fasilitasi perlengkapan, peralatan kerja, upahnya, bahan-bahan sekaligus kami sediakan seluruhnya. Nah, didasari dengan perjanjian kerjasama tadi antara pusat mangrove Bungata bersama Bapeda Agam Kuantan. Jadi sekaligus nanti kan pusat edukasi pelatihan masyarakat yang mahasiswa contohnya kan guru-guru kita lakukan pelatihan kan. Nah, dalam tahun kini ada rencana ke menanam ke Pak? Memang tahun 55.000 tahun kini harus habiskan untuk tanam. Tahun 2022 patang itu kan khusus oleh ABRI itu kan angka apa nanam. Kita bantu semuanya tuh kodim-kodim itu kan masuk dalam tamal. Nanam itu. Yang serentak. Yang dibungkus itu ya Pak? Iya, yang serentak itu. Bukan, yang di Pasir Jamba. Pasir Jamba ada ya. Ya. Acara patang itu. Serentak. Ada juga LSM kita bantu dulu menanam. Kodim-kodim, lantama, lanut. Nah, itu minta sadonya siko. Nah, di dropnya ke masing-masing lokasi yang ala ditentukan sama instansi itu. Kita berharap ini kan dengan adanya taman mangrove sama dengan Bapeda Agam Kuantan Kementerian Lingkungan Hidup ini jadikan Universitas Bungata ini sebagai pusat edukasi pembibitan untuk pantai barat Sumatera Barat. Oh gitu ya Pak ya. Nah, ada udah lucu cepat dari merek tuh. Ada lucu kira-kira itu. Iko Taman Mangrove ko di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kan seperti itu tertulis di situ. Ya kan? Iko kan batang kayu. Ya. Banda Fakultas Pertanian fakultasnya Pak. Jadi korelasinya bakau dengan di laut itu sangat korelasi. Lebih kurang 68% bibit ikan udang segala macam yang ada di laut itu bermulanya di mangrove ini, di batang bakau. Ya itu kan. Nah, subur baranak itu bercumbu ya berpacaran segala macam. Di lautnya mengadang yang membesar. Tuh. Jadi korelasinya untuk kalau hutan bakau rusak misalnya 1 hektar misalnya Sumatera Barat itu sama hilangnya setahunnya 6 ton udang atau ikan. Sama lo hilangnya 3 ton pakan pelet misalnya. Kalau kita konversi itu enggak taluk kita mau bayar terus.
Satunya penyelamatan. Di mana hutan bakaunya bagus, pasti terumbu karangnya bagus. Karena selain itu juga memfilter limbah-limbah yang masuk ke laut. Jadi negara-negara lain sehingga dicetuskan oleh dunia sebenarnya kan, kita Sumatera di Indonesia Pak Jokowi itu menanam Pak Presiden kan, itu rangka penyelamatan ini. Yang keduanya dari segi oksigen, ini 2 kali lipat daripada oksigen yang dihasilkan daripada tanaman darat. Itu udah kecil bodoh. Iya. Kecil penelitian orang kan, kecil bodoh kan. Di situ kita mati-matian di kampus sekarang ini bekerjasama dengan BPD, mati kita bagaimana di pantai kita di Sumatera Barat, di pulau-pulau kecil juga kita tanam lagi mangrove nih, supaya ada kehidupan lagi di laut. Bisa ikan beranak pinak situ, bisa bercumbu, bisa dia sebagai transit dia sebelum bermigrasi ke tempat lain. Nah, itu. Misalnya nyambut TPS itu guys, Ya. pemilih di ketua. Nah, Kau kan yang KTR Pak. ya. Nah, udah nampak di sana donang kadang. Ya kadang lah. Kadang-kadang tuh apa? Boleh. Baban tuh waktu cari itu labora lamu Oh. nanti apa efeknya. Oke, Nah, ya. tetap ikuti di dalam Kailang Kampung Padang TV. Kita menyilau, kita menyibi, dan kita mengabarkan kabar kita. Nah, berarti kalau lagadang kau bentuk lah Pak. Ya, bentuknya kan batangnya lurus, akarnya menyebar di bawah, kan? Akar-akar itu yang menyebabkan nanti nampaknya ikan, udang bertalu bersembunyi itu. Iya. Nah, Itu ada rantiang sih namanya urek banyak. urek di bawah. Jadi kalau lagadang memang mirip batang beringin sekilih. Sama kan? Ke bawahnya. Beringin. Cuma di daun membedakan daunnya laweh. Gitu. Ya, laweh kan. Ya, Nah, kalau tadi kan lah kita bahas, setelah Pak lah menjelaskan lah. ya. Banyak manfaat daripada batang bakau kok, ya. atau tanaman mangrove gitu Ya. orang Sesuai. siswanya gitu ya. Tidak hanya bermanfaat untuk masalah pantai, bisa menahan abrasi, memecah ombak gitu, semacamnya. bahkan itu lebih jauh lebih bagus Daripada batu buah. kan? Ya. Maksudnya jauh lebih bagusnya salah paham dulu sana. Ya. Nah, kalau wak namuah menanam batang mangrove tuh, artinya daya kebertahanan hidup itu kan lama gitu, Ya. banyak Ya. gitu kan? Ya. Banyak. Kalau batu kok tentu diangkit lo kemari dulu, ku Ya. batangnya gua. Biaya Batang lo kemari biaya dulu. mahal lah. Biayanya mahal loh. Ya. Kegiatan tadi. Dah tuh urek-ureknya nambah susun-susun kepuyuk di bawah tuh. Ya. Bisa lo tuh moe kok Kanan ombak. pasarang laut, Buah, ya. segala macam. Ya. Nah, itu memang Pak? Kan tidak hanya di Padang Pak, di Mentawai Ya. bahkan tuh banyak. Banyak. Tapi sayang kabar yang didapet di Mentawai itu banyak nala di tabang. Informasi seperti itu. Iya kan? Nah, jadi kenapa Mentawai itu dikatakan kaya? Jadi untuk Sumatera ya, pantai barat Sumatera ini dari Aceh sampai ke Lampung itu, lumbung benih ikan itu hanya ada di Sumatera Barat ini. Yang banyak ya, Mentawai sama air bangis. Iya Bangih ya Pak ya. Ya Bangih, ya Pasaman ya, sama Barat, sama Mentawai. Tapi kalau lumbung benih itu diganggu nanti, mangrove-nya di Mentawai dirusak, di air bangis rusak, di daerah-daerah kabupaten lain termasuk Padang segala macamnya, akan tidak ada lagi ikan yang ada di laut berenang lagi. Hilang spesies ikan. Produksi nelayan akan kurang. Akhirnya berdampaknya kepada pendapatan nelayan. Berdampak nelayan akan jadi kemiskinan di nelayan nanti. Karena hasil tangkapannya tidak ada lagi. Karena tidak ada ikan yang menggadang di laut itu gitu. Karena hutan bakau diganggu. Kan? Ini tempe apa sih kok? Tempe mijahnya, tempe warna pinaknya, tempe bataluannya. Kalau ikan tidak ada lagi, di mana batalu lah? Akhirnya mati secara alami di laut lah. Tuh kan? Anak makan laut dah. Kalau tidak langsungnya bersana batang bakau Nah. Kau sama aja rumah bagi laut tadi. Sama batang. Tempe lalu, tempe beristirahat, tempe bertadu, tempe beryeyo, tempe rape, tempe segala macam. Kalau rumahnya digadu, tentunya tidak punya rumah. Ya. Jadi tunawisma. Ya. Lalang buana ni dilawi. Lama-lamanya tidak bisa lalu. Ya. Acok nak lalunya kelelahan. Acok kelelahannya keletihan.
Makanya lah mau jalan bek, kurang laut di tengah laut lagi. Ya. Betul. Akhirnya para nelayan tadi tidak dapat laut ketikanya pai Ya. Malawi. Ya. Berkurang putaran ekonomi nih Pak ya. Ya. Nah, akhirnya bertambah lah jumlah Kemiskinan. angka kemiskinan Di daerah pantai. di daerah pantai tadi itu. Nah, Ya, betul. kalau yang sekadang koko lah berapa tahun kira-kira Pak? Kalau Iko lah sekarang Iko kan sekitar 5 sampai 5 tahun kok. Sampai 5 tahun dari bibit Dari bibit ya, ya. Kalau nolak kadang kok Pak? Kok lah tinggi-tinggi 6 balik 7 tahun tuh. 6 balik 7 balik tahun. Ya. Berarti lama dia kok sekadang nih. Oh lama kan, lama dia gadangnya. Malah pertumbuhannya lambat ya. Kalau mangrove ini termasuk tumbuhannya lambat pertumbuhannya. Nah, sebenarnya kok kan manfaatnya gadang dah Pak. Sebenarnya kok kan memang harus digiatkan. Harus Digiatkan. biarkan. Salah satunya Bung Hatta Ya. bersama Balai Pengelolaan daerah aliran sungai Agam Kuantan. itulah menggiatkan. Mengiyakan Nah, mungkin ada himbauan kepada mungkin kok masyarakat yang berada di pantai. gitu ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya ingin rasanya menanam mangrove itu di pantainya. Nah, mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat bahwa di situ ada disediakan Bibit gratis. gratis. Ya. Silakan Pak. Ya, Pak Pandi. Jadi ya karena kita kerjasama dengan Bappedas Agam Kuantan ini perguruan tinggi, pertama juga kita gunakan sebagai edukasi pembibitan. Bibit ini kita kepada masyarakat yang mau menyelamatkan ekosistem pantai dan pulau-pulau kecilnya, pulau-pulau keteknya, kita di kampus ini menyediakan bibit gratis, tak di Bali itu kan, mencapai saya. Iya. Silakanlah ditanam. Saya ditanam harus dipelihara, dicari aja. Kalau dia tumbangnya dia pun balik diperbaiki, jangannya ditanam sudah biasa lah. Tak bisa seperti itu nanam bakau gitu kan. Jadi siapapun yang ada di Sumatera Barat ini kalau mau silakan, ya kan? Silakan. Tapi kalau bagusnya kita di Perguruan Tinggi, di Bappedas termasuk dengan pers ini kan. Iya. Oh, jadi harus jadi ujung tombak kita nih. Awak yang menggerakkan ya, Pak. Awak yang menggerakkan. Kapan pada TV menanam kita siapkan. Di mana tempatnya kan, rami-rami. Nah, kan sehingga masyarakat juga terpancing juga kan. Jadi kalau daerah-daerah yang ada bakau ya, kita mohon kepada masyarakat atau siapapun jangan dirusak. Jangan dirusak, jangan ditabang. Karena ini merupakan paru-paru dunia aja bakau. Oksigennya jauh lebih tinggi daripada tanaman lainnya. Nah, yang keduanya dengan bakau ada di pantai, sehingga kalau ada angin, rumah nelayan itu bisa apa? Karena angin naik ke atas kan. Jadi terlindung di belakang rumah-rumah nelayan kok. Contoh selamat. Ini banyak manfaatnya. Ada segi ekonominya, ada segi biologinya, dan juga ini juga bisa diolah jadi obat, kan? Bisa jadi daunnya bisa, batangnya bisa, buahnya bisa, sadar bisa. Tapi tentu dengan diolah dengan betul-betul diolah. Kalau hanya dimakan mereka jadi racunnya kan. Ubeknya kira-kira ubek apa tuh Pak? Nah, ada masyarakat pantai atau maksudnya di air bangis tuh, kalau ini mampu jarang anaknya di abunya itu diminumnya, kan? Orang sesuanya kan. Nah, tapi masyarakat kini tidak harus ke dokter ya kan. Nah, kita tidak tahu juga apa zat yang ada kini, kita tahu lawak kan. Tapi betul di air bangis itu terjadi seperti itu. Tapi penelitian lah membuktikan bahwa tanaman mangrove memang banyak manfaat dan faedah. Banyak. Ada segi ekonominya, biologinya juga bisa dijadikan objek wisata. Ya kan? Dibuat Priaman kan objek wisata. Telopar itu kan. Nah, itu kan gagas kita juga dari kampus itu kan dulu. Jadi Jadi banyak manfaatnya, kan? Siko bisa juga mau prewedding foto silakan. Nah, jadi kita silakan masyarakat berkunjung ke taman kita ini, tapi yang ada jangan diganggu. Nah, kalau ada bakaunya, jangan dipatah-patah lu pucuknya. Nah, silakan aja. Gitu. Pantangannya ada ke Pak, misalnya kan bibit tadi itu, yang laba daun 3, 2, ampe alai tadi itu. Kalau misalnya awak dibawa dari Siko misalnya nanti kan, ini ditanam di tempat Pak. Pantangan makasih itu dimakan kambing kok. Dimakan kambing juga. Kambing Jawi, kabau. Itu kan proteinnya tinggi kok. Makannya zat-zat karbohidrat juga tingginya di daun itu, kan? Jadi untuk sebenarnya daerah-daerah lain yang bakonya banyak, itu daun itu digunakannya diambil, dipangkas jadi kan makanan ternak. Capek kepuak aja Jawi deh kabaunya. Tambah aja ilmu sana sila itu. Jawi-jawi nan stunting. Makanan bakau. Daunnya boleh diambil tapi taklah dahannya kan dipancung. Daunnya kan 2 kali melang. Daunnya tapi capek nih balik badannya. Tapi kalau ada sana nan mato bakunang-kunang, paluh-paluh dingin, badan menggeretek, ubeknya daun pisang. Ambil daun pisang salai, letakkan di bawah, kata nasi detehnya. Tapi sembayang kalau daun makan.
Jadi itulah cerita. Dah tu masalah buah tadi Pak. Buah. Buah ya Pak. Ko serang apa Kok putih ya bro Pak? Putih bro ya. Itu baru bakal apa bro? Bakal buah. putih bro. Bakal putih. Ini dua-dua tuh. Ini buahnya sekadang apa? Runcang-runcang kayak tadi, yang runcang kayak tadi itu. Kok ikutnya kok? Oh gitu. Ya, tapi itu masih muda Nanti kan. itu nanti tunggu buah itu nanti masak. Itu baru masak, jatuh surangnya, baru saya ambil. Itu diperkirakan umurnya udah 5 bulan tuh. Yang sekadang apa? Iya, sekadang lah. Sekadang itu 5 bulan baru Pak. Iya. 5 bulan baru itu. Yang laka luar. Yang laka luar yang panjang wah. Oh, ya, 5 bulan. Itu modelnya. Ya, 5 bulan. Ini dari ko ke model itu sampai ke panjang itu 10 cm itu 5 bulan tuh. Bukanya. Kaluarnya. Ya. Propagol itu. Ya. Beko lah masak, jatuh ke bawah. Itu bawa. Itu awak tanam dia. Itu yang punggung ya. Tidak bisa lo diambil dari tanam, kau diambil sih dari batang kau dia tidak bisa dah. Hanya dulu SOP-nya mau lakunnya ujung itu baru gitu bisa apa. Ini jatuh surang kalau lakunnya jatuh surang. Lah masak lah sebenarnya. Oh baru paham Udin sebentar kau Pak. Tadi nak iko buahnya kecil Pak lu buah. Makasih Udin tadi kata kau Pak Majalen tu buah itu di bawah. Betul Pak, incik durian mah. Ini kan batu neh tu. Incik tu kira indak dah. Rupanya memang itu buah banyak. Baru sebentar kau Udin Pak cari itu. Itu. Jadi dari putih kau. Putih wah. Ya putih. Manggadang. Memanjang. Tahu lu yang kedua. Bantu tadi itu. Baru itu dia. Baru menekuk di sana. Berarti ini memang lama prosesnya Pak yang menunggu buahnya kau masak itu sekitar 1 tahun dan 6 bulan. 1 tahun dan 6 bulan. Itu dulu buah dari putih. Sampai tahu dulu sampai masak itu kalau ditusuk ke bawah saja. Menunggu tadi. Dan sudah itu jatuhnya ke bawah. Kita ambil baru kita tanam ke tadi pakai polybag. Kita lagi polybag. Nah, tentu kita setelah itu tuh menunggunya. Tapi daunnya 3 atau sampai daun itu boleh tanam dia. Berarti kalau misalnya wak rentang kok Pak secara globalnya dari putih sampai bisanya ditanam kembali berapa tahun? Itu setahun 6 bulan. Setahun hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya Pak ya. Kalau salah setahun 6 bulan menunggu berapa ya? Nah, itu tumbuhnya berdaun. Sampai kemarin 3 bulan sampai bulan. Iya kan? 2 tahun. 2 tahun. Jadi butuh perjuangan. Tapi karena manfaatnya gadang. Jadi hal-hal yang model itu sebenarnya biasa saja Pak ya untuk mengapokan masyarakat. Nah, kita lihat lagi nih Pak. Kalau seandainya pesisir pantai Wak di Sumatera Barat, jadi bakau dari iko dibuat bakau modeko kan apa ya? Tidak hanya menambah keindahan pantai, kan? Menambah produksi tangkapan. Menambah produksi tangkapan, lalu memperkecil awak daripada bencana yang bersifatnya kelautan. Kalau ada gelombang, tsunami gitu ya. Gelombang berasi sih dulu, angin lawi macam ya kan. Nah, itu manfaatnya kadang. Karena daunnya kan sana, Pak. Kau di bawah daunnya kan sampai sana kok. Daun niko wajar bisa menahan angin karena daun niko tabah. Batangnya kok liik. Bagatah batangnya. Nah, jadi itulah manfaatnya. Jadi tidak sia-sia Tuhan kau menciptakan segala sesuatu nado di permukaan bumi kau sana. Tak masuk batu nado di muka diriku ini, Pak. Ada manfaatnya. Tidak hanya untuk menahan air lawi saja. Jadi kalau amak-amak kreatif bisa nyebut batu lado di rumah. Jadi mudah-mudahan nanti dengan perjuangan keras dari apa-apa kita dari Bung Hatta dari Balai Bappedas ya kan, bekerjasama nanti kita minta pula kepada adik-adik kita para mahasiswa nampaknya dan masyarakat, instansi-instansi terkait termasuk insan-insan pers. Mudah-mudahan itu nanti kita ujikan supaya masyarakat awak menjadi tahu dan berkeinginan pulanya untuk melestarikan tanaman mangrove ko ditampiknya nan punya sejuta manfaat dan namanya Pak efeknya yang rancak-rancak untuk masyarakat dan dunia kelautan dan perikanan tentunya. Nah, tetap ikuti Udin dalam Keliling Kampung Padang TV. Kita menyelau, kita menyigi dan Udin
Nah, itulah dun sana jalan-jalan Udin hari kini ko di episode Keliling Kampung ke Taman Mangrove. Nah, merupakan pusat studi dan pembibitan daripada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta dan bekerja sama jo Balai Sungai itu nama tadi salah Agam Kuantan namanya. Nah, karena batang mangrove ko sesuai dengan apa yang kita dengar tadi dari narasumber kita punya manfaat tidak hanya dari segi penanganan bencana, abrasi pantai ke segala macam itu ya sana ya, tapi juga mempunyai manfaat nan gadang untuk kelestarian biota laut, sampai basarang laut, sampai udang segala macam dan menjadikan itu sampai hidup dan berkembang biak. Kalau ikut digiatkan nanti, tentu jumlah daripada lawak dan akan ada di lawi itu akan meningkat pesat karena sampai basarangnya itu ada. Nah, kan nampak di sana tuh urek-ureknya seperti itu. Jadi di sini lah mau nyuruh. Nah, Udin kalau lawak sana nyuruh lu dinan mah. Nah, dalam tuh, ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti setelah adohnya pusat studi ko dan digagas dek Universitas Bung Hatta ko dan bekerjasama dengan beberapa lembaga. Kita harapkan nanti masyarakat akan giat karena di siko nanti dia bibit ke kepada masyarakat yang ingin menanam secara cuma-cuma, ya kan? Karena banyak bibit isko. Kini saya ada 55.000 isko ke. Nah, ada kini ko. Nah, kita berharap nanti itu akan digagas tidak hanya bisa menjadi namanya ko batang kayu dan punya manfaat dari segi dan juga kita awak bisa juga menjadikan kau nanti kalau nyelah rimbun lah rampak sedolahnya menjadi destinasi wisata taman hutan mangrove. Nah, karena udara nanyo hasilkan dek batang kayu bakau ko iko jauh lebih bagus daripada batang kayu yang tumbuh di daratan dan ada pada umumnya. Terima kasih untuk dosana sadonya lah menyaksikan Keliling Kampung pada edisi Selasa malam hari kini ko don sana. Tetap ikuti Udin dalam Keliling Kampung Padang TV. Kita menyilau, kita menyigi, dan Udin mengabarkan bakeh dun sana. Udin dia basarto kameramen Udin nan bertugas. Nah, mengucapkan ribuan terima kasih dan Udin tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan Udin dalam Keliling Kampung selanjutnya. Kama Udin kapai dun sana.